Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan yang kemarin bahwa nalar akal apakah itu pasti benar, awaliyah itu apakah pasti benar, maka itu tidak adalah jaminan. Bahkan bisa saja itu seperti tidur. Sampai beliau mengutip hadis anna suniyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu layaknya orang yang tidur, apabila mati baru dia terjaga, sadar. Oh ternyata tadi itu gak nyata, tadi itu hanya mimpi. Jangan-jangan nanti kalau mati kita baru bisa melihat yang sebenarnya seperti apa, dan yang ada saat ini itulah tidaklah nyata. Fala'allal hayatad dunya, maka pas pola-pola kodiantunya naumun panika tedung bil idhafati kelaban isanderakin ilal akhirat, tidak ke akhirat. Jadi kemarin tilkal halah wala'alla tilkal halah yal maut, keadaan yang dan kata Imam Ghazali itu adalah, dan kehidupan saat ini falala hayatad dunya naumun, kehidupan saat ini itu adalah tidur itu sendiri. Baru kita terjaga nanti saat maut, saat kita faida matu intabahu, ketika kita mati baru kita terbangun. Falala hayatad dunya naumun, maka pola-pola antunya namun panika tedung bil idhofati kelaban idhofah, kelaban nyandarakin ilal akhirat, tidak ke akhirat. Melihat akhirat, maka kehidupan dunia ini adalah jangan-jangan hanyalah sekedar mimpi saja kalau kita melihat akhirat. Faida mata, maka lamun mate pasera insan dohrat, maka jelas lahu daka insan asya'u penapa benya-benya situng-situng ala khilafima ing atase nulayani bareng nolajenin bareng yusyahiduhu se nyakseen pasera insan hu daka ma al-ana ing dalam semangken. Jangan-jangan saat nanti mati baru sudah tampak bahwasanya realitas yang sebenarnya tidak seperti yang kita lihat saat ini, tidak seperti yang kita nalar saat ini. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan saat kita di sini beranggapan bahwasanya dua itu lebih banyak daripada satu, jangan-jangan tidak. Kita baru tersadar saat kita mati, kata Imam Ghazali. Jangan-jangan kayak gitu. Maka dua lebih banyak daripada satu pun itu belum tentu benar. Itu belum tentu benar. Kan awaliyah, contoh awaliyah kayak itu. Fa idza mata dhaharat lahul asya ala khilafi ma yushahidul an wa yuqalu ban itawakilahu daka insan inda dalika inalaikana dhaharatil apa tebuan Allah Subhanahu wa taala fa kasyafna anka ghita akafa basarukal yauma hadid. Fa kasyafna maka muka kaulah angka daka sampian gitu akah daka penutup sampian basaruka fa basaruka tining paningala sampian yaumai dalam tinamangken hadidun panika tajem. Dan ketika matilah baru Allah Subhanahu wa taala berfirman fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Baru saat ini penghalang kalian ghita'aka, penutup kalian itu dibuka fabasarukal yaum hadida. Fabasarukal yauma hadid. Maka penglihatan kamu ketika saat ini baru itu lebih tajam daripada waktu saat belum mati. Jangan-jangan kita menyadari hal itu ya nanti saat kita mati. Saat kita hidup belum tentu. Makanya di atas disamakan bahwasanya keadaan saat ini itu seperti tidur. Maksudnya tidur bagaimana? Kata ulama, tidur itu adalah ghaflah, kelalaian. Namanya lalai itu ya dia tidak merasakan apa-apa. Ya tidaklah nyata. Kamu misalnya ketika tidur ditampar sama temannya.
kamu gak merasa sakit, ya namanya sudah gak merasakan apa. Baru kamu kalau merasakan sakit tersebut kalau sudah kamu terjaga. Ya tidur, ya saat tidur ya kamu ada di dunia tidur itu sendiri, di dalam mimpi, di dalam realitas mimpi kamu yang sebenarnya itu tidaklah nyata. Baru kita tersadar itu kalau sudah bangun. Ta'aka fa basarukal yauma hadid, itu adalah apa istilahnya, menyamakan kehidupan di dunia, orang yang lalai di dunia itu dengan orang-orang yang tertutup. Gitu. Ada penutup. Orang yang lalai di dunia, tidak ingat mati, tidak ingat amal, dia terus berbuat keburukan semisal. Itu layaknya orang yang tertutup. Karena sama halnya dia tidak melihat. Padahal sudah nyata, seharusnya nyata, dia sudah sadar bahwa, tapi dia tidak melihatnya. Makanya seakan-akan tertutup. Tutup itu akan dibuka nanti saat kita mati. Jadi kita saat ini, sebejat-bejatnya orang saat ini, itu berarti dia tertutup hatinya. Tapi kalau sudah mati, baru tutup itu kebuka dan dia tahu bahwasannya realitas yang sebenarnya tidak seperti itu. Makanya kita selagi masih ada di dunia ini, di luar konteks ini ya, di luar konteks tentang pengetahuan, bahwasannya orang itu ya seharusnya di dunia sudah harus sadar, menyadari kematian itu sendiri sebelum terlambat. Makanya kalau di Ihya-nya, orang itu dalam urusan mati, dalam melihat kematian itu seenggaknya ada 3 level. Level pertama itu adalah orang yang tidak ingat mati sama sekali. Orang yang tidak ingat mati sama sekali itu bagaimana? Orang yang sama sekali dia itu ya tentunya tidak mempertimbangkan alam setelah kematian. Dia itu tidur, dia itu hidup, ya dia tidak ingat mati sama sekali. Dari apa yang ia kerjakan. Nah, kalau di Ihya-nya di sini bahwasanya manusia itu dalam urusan mati, misal sakingnya kematian di dunia, mengingat konsekuensi dari mati itu sendiri, itu adalah orang yang tidak ingat mati. Ada yang levelnya itu taib mubtadi, orang yang orang yang bertobat yang masih pemula. Orang yang bertobat yang masih pemula itu ya dia tentunya ingat kemati, makanya dia bertobat. Tapi namanya dia bertobat, dia ingat kemati, orang yang bertobat pemula, dia itu takut akan mati. Takut akan mati. Tapi takutnya itu ya ma'dzur. Ya masih ya wajar. Takutnya itu bukan gara-gara takut kepada kematian, tapi takut gara-gara dia nyawanya dicabut padahal dia belum siap, amal-amalnya belum siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin tetap bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia takut mati bukan karena takut kematian, takut dia nyawanya dicabut tapi dia belum siap. Takut dia belum pembekalan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala belum siap. Jadi dia tetap ingin ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia takutnya itu karena takut amalnya yang enggak sampai gitu. Bukan karena takut mati. Karena orang yang takut mati itu perlu dipertanyakan, takutnya itu kenapa? Kalau kayak tadi ya enggak masalah, wajar gitu. Tapi kalau takut matinya itu memang karena takut kematiannya, apakah takut untuk bertemu kepada Allah? Itu tanda tanya. Orang itu kalau cinta kepada seseorang, masa dia itu takut untuk bertemu kepada orang itu? Kita cinta kepada fulanah misalnya, masa kita tidak ingin bertemu dengan fulanah, bersama dengan fulanah? Namanya orang cinta, dia ingin selalu bersama dengan orang tersebut. Seharusnya begitu. Maka orang yang takut mati
itu perlu dipertanyakan. Kalau kayak tadi wajar, jadi takut matinya bukan karena dia takut rohnya ini tercabut, enggak, tapi takut amalnya belum siap gitu. Jadi tetap dia kepengen banget bertemu Allah Subhanahu wa taala, tapi dia takut amalnya belum siap. Karena ada sebuah hadis di sini di Ihya-nya dijelaskan, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Man kariha liqa Allah, barang siapa orang yang tidak ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, karihallahu liqa'ah. Ya Allah pun demikian. Allah tidak ingin melihat orang tersebut. Padahal kenikmatan yang tertinggi ya bagaimana? Ya kenikmatan yang tertinggi itu kita apabila bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Karena itu khususnya bagi orang Islam. Kelak di surga itu. Ya, jangankan Tuhan lah. Kita tidak diperhatikan sama orang yang kita kasihi saja, itu gimana? Dicuekin misalnya. Atau sama teman atau sama guru misalnya, tidak dipedulikan, itu perasaannya gimana? Apalagi ini tidak dipedulikan oleh zat yang maha memberi segalanya kepada kita, yang la haula wala quwata illa billah, yang tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dipedulikan, ini bagaimana? Apa jadinya? Nah, makanya man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Orang yang tidak ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala pun juga tidak ingin bertemu orang tersebut. Nah, orang yang taib mubtadi tadi itu kata Imam Ghazali gak masuk ke hadis ini karena itu makdzur. Dia bukan karena gak ingin bertemu Allah, tapi dia takut kematiannya gara-gara takut amalnya belum siap. Seandainya misalnya amalnya siap ya dia oke-oke aja gitu. Itu taib mubtadi. Ada juga yang arif, itu level yang lebih tinggi, ya, level yang paling tinggi. Orang arif itu bagaimana? Dia ya selalu kemana-mana ingatnya mati, karena kematian itu adalah momen di mana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pintu untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya momen istimewa. Sampai saat kita kalau misalnya saya sendiri misalnya, saya kan sebentar lagi nikah tanggal sekian, ya maka dari saat ini saya tentunya memikirkan hal itu. Yang dipikirkan itu kalau menganggap hal itu adalah momen istimewa. Sama misalnya kalau kita beranggapan mati itu adalah momen istimewa, karena mati itu adalah media bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kapanpun dan dimanapun kita selalu berpikirkan momen tersebut. Ya, kapan ya datangnya kematian? Kapan itu? Sangat menginginkan hal tersebut. Ya, karena ya kematian lagi-lagi sebagaimana yang sering kami ucapkan, kematian itu adalah hidangan terbaik bagi orang Islam. Hidangan yang melepaskan dari kelelahan semua duniawi ini. Itu adalah kematian. Makanya kalau memang kita tentunya orang pecinta sejati, ya dia akan suka untuk bertemu sesegera mungkin dengan yang dicintai. Maka kalau ditanyakan kepada hati kalian masing-masing misalnya, apakah kamu ingin mati saat ini juga? Itu kan apa jawabannya? Oh enggak mau. Itu enggak maunya itu perlu ditelusuri. Kenapa? Enggak maunya itu kenapa? Yang makdur gak mau itu ya hanya kayak tadi itu, oh gara-gara amal belum siap. Itu makdur. Kalau selainnya itu gak makdur sama sekali. Misalnya ya takut bertemu Allah gimana? Berarti kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 tingkatan tentang kematian. Nah, ketika kita mati, maka kita akan menyadari hal itu semua. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yauma hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yaumal hadid. Kalau lengkapnya itu ayatnya laqad kunta fi ghaflah. Laqad kunta fi ghaflatin mana itu? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak. Laqad kunta, kamu itu benar-benar ada di dalam ghaflah, kelalaian. Makanya
lalai itu ya disamakan seperti tidur. Orang tidur itu lalai, tidak bisa merasakan apa yang realita yang sebenarnya. Itu orang tidur. Orang hidup yang lalai yaitu sama halnya dengan orang tidur, karena tidak bisa merasakan yang sebenarnya. Falamma khatarat li hadhil khawatir, falamma khatarat, maka lamun terlintas li daqaulah hadhil khawatir penapa panika banyak-banyak kretek wang qadahat ban terus menerus memikirkan wang qadahat ban terus ban nancep penapa khawatir deh wang qadahat ban nancep penapa hadil khawatir fin nafsi ing dalam baaban hawal tuh maka ngelana kau maka ngalle kaulah lidzalika dak kadisa khawatir ilajan dak ketambah falam yatayassar maka tak gampang penapa tambah. Setelah hal itu selalu berkecamuk di pikiranku, kata Imam Ghazali, saya ingin menghilangkannya dengan sebuah obat. Saya ingin mencari obat menghilangkan kegalauan hal itu. Tapi realitanya falam yatayassar, gak mudah menemukan obat, karena ini bukan lagi-lagi ini bukan penyakit fisik, tapi yang menyerang pikiran. Pikiran Imam Al-Ghazali berkecamuk. Bayangkan beliau sealim itulah, beliau wawasannya sebesar itu, lalu dikoreksi oleh beliau sendiri dengan daya kritisnya, dan ternyata beliau menemukan dirinya kosong akan ilmu yakini, kecuali dua hal, yaitu daruri sama hissiyat. Hissi setelah diteliti ulang sama beliau, ternyata belum sampai juga ke ilmu yakini, tinggal yang daruri, tinggal yang awaliyat. Awaliyat diteliti juga oleh beliau, belum ada jaminan kebenaran juga. Akhirnya beliau bingung banget dan mencari obatnya, ingin mencari obatnya, dan tidak semudah itu mencari obatnya. Id lam yumkin, kenapa kok sulit? Id lam yumkin, id karena lam yumkin tak mungkin dafuhu penapa ngilangaki dalik illa bidalilin angin kelaban ngakui dalil. Bisa lanjut. Oke. Ya jam itu mati masalah. Ya kan aku atuh teh kena gana deh. Enja sing caki odi kan desel. Desel ya odi dia. Hah? Iya dan teh gitu. Deku apa sekapi ya? Punyaan bahasa. Alhamdulillah. Cik. Ada peteng itu jadi ada peteng akhir ada gitu. Falamma khatarat li hadil khawatir, falamma id karena lam yumkin tak mungkin dafuhu pana pengilangi dalik illa bidalilin angin kelaban ngakui dalil. Karena hal itu adalah penyakit yang menyerang fisik. Bukan penyakit yang menyerang fisik tapi menyerang pikiran, maka cara menghilangkannya adalah dengan dalil. Karena beliau meragukan keilmuan, maka caranya biar untuk memantapkan lagi ya harus pakai dalil, harus pakai argumen. Masalahnya lagi walam yumkin nasbu dalil, walam yumkin ban tak mungkin nyoson banyak ilmu al awaliyati sebangsa dasar. Namanya kita harus membikin dalil, berarti kita harus merangkai dari ilmu-ilmu yang ada, dari ilmu logika-logika dasar yang ada.
Masalahnya lagi faida lam takun musallamah lam yumkin tartibud dalili. Faida lam takun maka lamun tak bada pon apa faida lam takun maka lamun tak bada pon apa al ulum al awaliyah musallamatan panika saya selamatake dari kesalahan, lam yumkin tartibud dalili, lam yumkin maka tak mungkin tartibud dalili pon apa nyusun dalil. Nah, ini masalahnya, problemnya di sini. Jadi beliau merasakan kegalauan yang luar biasa gara-gara beliau merasakan tidak ada ilmu yakini. Untuk mengatasinya, maka itu harus menggunakan dalil. Untuk memperoleh dalil, harus menyusun ilmu awaliyah. Harus menyusun, kalau di manteknya itu kan ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra ya di sulamnya itu. Lah, baru menghasilkan natijah. Karena ilmu pengetahuan kan gitu, merangkai premis-premis ini nanti ada kesimpulan. Lah, masalahnya sekarang sebagaimana yang diteliti oleh beliau, ilmu awaliyah belum tentu menghasilkan ilmu yang yakini, tapi bahan-bahannya semuanya tidak sampai ke taraf dhanni. Sedangkan yang dibutuhkan beliau adalah ilmu yakini. Kita kalau hanya berlandaskan sebuah asumsi, dugaan, maka kesimpulannya pun juga sebatas dugaan. Kita menduga A itu begini, maka kesimpulan yang dihasilkan dari itu maka hanya sebatas duga. Saya menduga A itu sama dengan B, dan B saya duga itu sama dengan C. Berarti apakah bisa menyimpulkan bahwasanya hanya sebatas dugaan? Maka berarti dia hanya bisa paling full dia menduga A sama dengan C. Misalnya Muhammad Ahmad sama Hamid misalnya, Muhammad Ahmad Hamid. Muhammad sama dengan Ahmad sama dengan Hamid. Maka itu natijahnya jelas bahwasanya Muhammad itu sama dengan Hamid. Nah, itu jelas. Tapi kalau misalnya hanya menduga, saya menduga bahwasanya Muhammad sama dengan Ahmad, saya menduga Ahmad sama dengan Hamid, ya maka kesimpulannya pun juga hanya sebatas dugaan. Ya sama halnya kita ini mau meracik obat, bahan-bahannya itu gak ada yang bisa dipakai, karena semuanya itu bahan-bahannya gak ada yang layak pakai. Karena namanya bahan yang layak pakai itu seharusnya masuk ke, sedangkan ini itu gak selamat dari kesalahan. Ya sama, kamu tentunya sebelum bisa baca kitab misalnya, ya maka kamu harus tahu tentang i'rab, rafa, nasab, jar, harus itu nasab misalnya, harus tahu itu. Masalahnya kalau Dingka kita dijaring aja Gus. Hah? Lam yumkin tartibud dalil.